Dracula selama ini hanya kita kenal dalam cerita fiksi dan film bergenre horor yang sering ditonton di bioskop. Tapi ternyata tokoh yang konon suka mengisap darah manusia itu ada dalam dunia nyata dan telah dibenarkan dalam sejarah Islam. Dracula dilahirkan saat perang terjadi antara kerajaan Turki, Ottoman sebagai perwakilan Islam dan kerajaan Hungaria sebagai wakil Kristen. Nah, keduanya saat itu saling berebut untuk menang dan menguasai sederet wilayah, baik yang berada di Eropa maupun Asia. Puncak dari peperangan itu adalah jatuhnya Konstantinopel Istanbul, atau benteng Kristen terhadap kerajaan Turki Ottoman. Dracula sendiri diceritakan sebagai seorang laki-laki bernama Vlad Tepes atau Vlad ketiga yang lahir pada Desember tahun 1431 Masehi di Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Vlad kedua, seorang panglima militer. Vlad Tepes sendiri dikenal dengan julukan Vlad Draculea. Dracul sendiri memiliki arti naga dan Ulea berarti anak. Jika digabungkan, Draculea memiliki arti sebagai anak sang naga. Kisah berawal dari penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya sekitar tahun 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas, hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Walakia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Walakia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad kedua dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam, dan Walakia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Ya, Sultan meminta dua anak, Vlad kedua untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak, Vlad kedua ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Chelfrumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Hal ini sebagai bukti kesetiaan ayah Draculea terhadap kerajaan Turki Utsmani. Selama di Turki, kakak beradik tersebut memeluk ajaran Islam dan sekolah di madrasah. Radu bahkan menjadi seorang Muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Vlad ketiga masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Draculea sering mencuri waktu untuk melihat proses eksekusi mati. Dia pun saat itu berkesempatan belajar perang dan dunia militer. Kemampuan belajarnya sangat pesat dan dia mampu mengungguli prajurit lainnya. Hal itu membuat Sultan Muhammad II tertarik. Namun saat kakak beradik ini belajar di Turki, keluarga Vlad di Walakia mengalami nasib buruk. Ayah Draculea digulingkan dari kekuasaannya oleh panglima lokal dan dibunuh di rawa-rawa. Kakak Draculea disiksa hingga buta dan dikubur hidup-hidup. Pada tahun 1448, setelah kematian ayah dan keluarganya, kerajaan Turki mengirim Draculea untuk kembali menguasai Walakia dari pemberontakan terstruktur tersebut. Ketika itu, Draculea masih berusia 17 tahun dan berhasil memenangkan peperangan. Usai berperang, sebagian pasukan kembali ke Turki dan sebagian lagi tinggal di Walakia. Namun tak disangka, Draculea menyatakan memisahkan diri dari Turki. Para prajurit yang masih bertahan di Walakia pun dieksekusi dan disiksa. Masa kepemimpinan Draculea saat itu hanya bertahan sebentar dan berhasil digulingkan. Namun kemudian pada tahun 1496 hingga tahun 1402, Draculea kembali berkuasa. Saat itu adalah masa-masa kelam, karena Draculea melakukan banyak kekejaman terhadap masyarakatnya, baik yang Muslim maupun Kristen. Tak lebih dari 300.000 umat Islam dibantai pada masa pemerintahan Draculea. Bahkan 400.000 pemuda Turki yang sedang menimba ilmu di Walakia pun dia bakma perhidup-hidup dalam sebuah gedung. Para petani dan orang miskin pun turut ia bantai, dengan cara dibakar pula. Selain itu, kejadian lainnya dari Draculea adalah penyebaran virus, penyakit di tempat pemukiman Muslim di Walakia. Hingga pada tahun 1462, Sultan Muhammad II dari Turki mengirimkan 60.000 pasukan untuk menangkap Draculea hidup atau mati. Pemimpin pasukan yang dikirim itu adalah Radu, adik kandung Draculea. Sebelum pasukan Turki tiba, Draculea kembali melakukan aksi kejamnya. Sekitar 20.000 Muslim yang tersisa dibantai dengan sangat kejam. Mayatnya pun digantung di sepanjang sungai mencapai 10 km. 300.000 umat Islam menjadi korban yang dibantainya dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula, yaitu seseorang ditusuk duburnya dengan kayu
sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya ditajamkan. Kayu sula tersebut menembus hingga ke perut, kerongkongan, dan menembus kepala melalui mulut. Lebih sadisnya lagi, tidak hanya orang dewasa yang menjadi objek kekejaman penyulaan. Haifatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai berikut. Bayi-bayi yang disula tak sempat menangis karena mereka kesakitan yang amat apabila ujung kayu menembus perut kecilnya. Tubuh-tubuh korban itu meregang di kayu sula untuk menjemput ajalnya. Hal itu dilakukan untuk mengendurkan semangat pasukan Turki. Mental kaum muslimin sempat goyah dengan pemandangan mengerikan ini. Tetapi, setelah menyaksikan kegigihan Sultan yang menunjukkan jiwa seorang mujahid, semangat pasukan Islam kembali bangkit dan terbarukan. Para tentara yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Poenari. Karena merasa terdesak, istri Dracula memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Adapun Dracula, ia melarikan diri ke Hongaria melalui lorong rahasia. Hingga tahun 1475 Masehi, Wallachia dikuasai oleh kerajaan Turki, sebelum akhirnya direbut kembali oleh Dracula yang disokong pasukan salib dari Transilvania dan Moldavia. Pada bulan Desember tahun 1476 di tepi Danau Snagov, Dracula tewas dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kepala Dracula dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki, sedang badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan.